Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Bayu Septianisi, NIM 12205193057, absen 7. Di sini kita beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama saya, yang kedua Anggi Fatimatuz Zahra, absen 19, NIM 12205193182. Yang ketiga ada Tria Baiti Astuti, absen 44, NIM 12205193253. Yang terakhir ada Musdalifah, absen 47, NIM 12205193260. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan adalah seperangkat asumsi yang saling berhubungan tentang hakikat pembelajaran bahasa dan belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan. Yang pertama, pendekatan bersifat aksiomatis dalam arti kebenaran tidak dapat dipertanyakan lagi. Yang kedua, pendekatan menggambarkan hakikat suatu mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, pendekatan mengemukakan titik pandang, filosofi, dan kebenaran suatu hal yang diyakini oleh seorang serta tidak perlu dibuktikan lagi. Yang keempat, pendekatan sering tidak berlandaskan argumen kecuali efektif metode yang dikembangkan berdasarkan pendekatan tersebut. Pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal. Pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Pada hakikatnya, keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar. Tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada jenis kegiatannya, materi yang dipelajari, dan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan berfungsi sebagai pedoman umum dan langsung bagi metode pembelajaran yang akan digunakan. Lebih lanjut lagi, pendekatan akan menurunkan berbagai metode pembelajaran dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kita akan membahas mengenai peran penting pendekatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran itu sangat penting karena proses interaksi pembelajaran bergantung pada pendekatan yang diberikan guru, sehingga guru harus pandai-pandai dalam memberikan pendekatan. Adapun fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran yaitu sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua sebagai rujukan perancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu mendiagnosis masalah belajar dari mulai anak sulit konsentrasi atau anak mengalami malas belajar. Yang kelima yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Baiti Astuti, NIM 12205193253, absen 44. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 4, pembelajaran IPS MI atau SD. Oleh kelompok 4 yang beranggotakan 1. Indah Wahyu Septianingsih, yang kedua Anggi Fatimatuz Zahra, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat adalah Musdalifah. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan. Apa sih pendekatan itu? Yaitu mendeskripsikan hakikat apa yang akan dilakukan dalam memecahkan suatu masalah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendekatan adalah cara pandang atau cara menyikapi sesuatu dengan bertolak belakang dengan asumsi tertentu. Sedangkan pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap proses belajar murid dalam pelajaran IPS.
dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya untuk mengerti situasi dan terjadinya proses belajar. Sebagai seorang guru, kita harus menggunakan atau mencari cara pendekatan yang dapat dimungkinkan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas atau yang sedang dihadapi. Untuk menetapkan suatu pendekatan dalam memecahkan suatu masalah, di samping pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah itu juga bergantung pada persepsi tentang masalah yang sedang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang menjadi ciri khas kurikulum 2013, di mana pendekatan inilah yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Pendekatan saintifik menunjukkan kegiatan pembelajaran yang mandiri dari siswa berdasarkan langkah-langkah ilmiah meliputi mengamati, menanya, menalar, eksperimen, kemudian mempresentasikannya. Yang kedua yaitu pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Kemudian ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Kemudian ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dimulai dengan pemberian kasus, fakta, atau contoh atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip, kemudian siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskannya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran inquiry. Pendekatan pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang berorientasi kepada pengalaman siswa. Nah, melalui pengalaman inquiry, maka guru akan mudah membantu mengembangkan diri siswa sebagai tanggung jawabnya. Selain itu, dengan pembelajaran inquiry akan memotivasi siswa untuk aktif mencari dan mendapatkan pengetahuan. Akan mudah membantu mengembangkan diri siswa sebagai tanggung jawabnya. Selain itu, dengan pembelajaran inquiry akan memotivasi siswa untuk aktif mencari dan mendapatkan pengetahuan. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.